Selamat pagi sedulur, salam sehat, salam sejahtera, salam berkreasi memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan dalam kegiatan beternak ayam maupun dalam kegiatan berkebun. Nah, untuk apa saya masuk kolam sedulur? Yang pertama sebenarnya itu mengambil enceng tanaman air apu-apu ini supaya tidak memenuhi permukaan dan kita akan tempatkan di bedengan yang Pupuk asam amino dipergunakan untuk menyuburkan dan meningkatkan produksi tanaman yang dibudidayakan. Karena pupuk subsidi semakin langka dan harga terus naik, maka menjadi persoalan tersendiri bagi petani untuk berkreasi menciptakan pupuk asam amino dari produk hewani maupun nabati. Tanaman termasuk cabai sebenarnya dapat mensintesis asam amino sendiri dari karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen yang diserap dari udara, air, dan tanah. Ini dia, ya. Ini saya mulai panen ini, lumayan besar-besar. Nih. Nah, jadi kita turun ke sini sebenarnya lebih pada mengambil atau memanen yang namanya itu keong mas. Ini hasil panen keong mas kita kali ini. Kalau kemarin waktu kita ngambil apu-apu kita juga mendapat tidak banyak karena kebetulan kita turun ke kolam itu di atas jam 9 sehingga keong masnya itu udah pada sembunyi. Keong mas itu di bawah jam 8 masih banyak yang berkumpul, atau di atas jam 5 sore itu pasti pada muncul di atas pinggiran kolam maupun di tanaman apu-apu. Nah, ini berapapun ini lumayan buat 1-2 kali makan ayam kita, tetapi juga sekaligus juga cukuplah untuk membuat yang namanya itu asam amino buat tanaman kita, pupuk full protein. Nanti cangkangnya kita juga itu hancurkan, lumatkan seperti ini. Ini sudah dikeringkan tetapi belum di blender. Kebetulan alat kita juga tidak ada, jadi ini kemungkinan kita akan olah dengan cara lain, minimal diremuk-remukkan sampai halus untuk menjadi suplemen tambahan menambah unsur karbon, kalium, dan kalsium pada tanaman kita, tanaman cabai. Nah, ini tempatnya kita udah siapkan untuk dimasak, direbus. Jadi ini dapat 3 hal, dapat itu daging keong masnya, dan juga itu dapat asam aminonya ya, hasil rebusan, dan juga dapat tulangannya. Ini kita akan kerjakan sedulur, pentung semuanya ya. Ini termasuk cukup besar ini. Nih lumayan. Sekarang keong masnya, dagingnya kita akan rebus. Inilah rebusan air keong mas yang sudah didinginkan. Ini sedulur. Nah, untuk proses pengolahan berikutnya kita ambil airnya, ini sedulur. Nah, itu dagingnya, itu kita akan jadikan menjadi pakan alternatif buat ayam. Ini kita sudah tuang semua air dari rebusan keong mas. Nah, ini tentu ya kita akan olah. Nih, dan sebelum ini kita olah, kita campurkan dulu 1 sendok garam ya ke dalam cairan air rebusan keong ini sedulur. Jadi
untuk menghindari itu semut-semut pada ngumpul. Nanti kita akan aduk untuk proses pengolahan berikutnya. Nah, ini kita simpan, ini kita simpan sebelum kita manfaatkan. Jadi minimal ini tertutup rapat. Jadi manfaat asam amino yang pertama itu untuk regulasi hormon, mengatur pertumbuhan dengan auksin, sitokinin, dan gibrelin. Yang kedua sedulur adalah untuk pertumbuhan akar. Auksin merangsang pertumbuhan akar, sitokinin membantu pertumbuhan tunas, dan gibrelin berperan dalam pertumbuhan bunga. Manfaat asam amino yang ketiga adalah penyuburan tanaman, membentuk tanaman, membantu tanaman menyerap nutrisi dari tanah, memperkuat sistem kekebalan tanaman, dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Tingginya harga pupuk dan langkanya untuk mendapatkan pupuk itu, maka akhirnya pekebun itu berkreasi memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan. Keong emas adalah salah satu potensi yang sangat tinggi proteinnya guna membantu tanaman kita. Lihat aplikasinya pada lanjutan video ini dan tanaman cabai kita relatif subur-subur. Ini adalah bedengan pertama yang dibuat dan relatif ini tanaman cabai 20 hari setelah pindah tanam cukup subur, cukup hijau, rata daunnya cukup hijau, lalu tunas airnya juga cukup banyak. Dan tentu apa yang membuat tanaman ini sedulur subur adalah bahwa tanaman ini diberikan dengan pupuk organik cair dari keong emas. Jadi keong emas kita ambil dari kolam ini, kita pecahkan, lalu kita rebus, lalu kemudian dagingnya kita berikan kepada ayam, lalu cangkangnya kita jadikan pupuk organik setelah diremuk redam menjadi pupuk, lalu kemudian hasil rebusan itu dituang, dikocor ke tanaman cabai ini. Jadi tanaman cabai ini tidak diberikan pupuk yang namanya urea maupun NPK. Kita murni menggunakan pupuk organik cair yang kita racik sendiri. Nah, ini kita mau melihat bagaimana pengocoran tahap kedua pupuk organik cair dari hasil rebusan keong emas itu pada bedengan kedua yang kita buat. Ini bedengan tahap kedua yang kita bentuk, relatif cabainya ini sekitar 7 hari setelah pindah tanam, dan ini sudah saatnya diberikan pupuk cair dari keong emas sebagai pengganti NPK. Jadi pada saat pertumbuhan demikian ini dibutuhkan nitrogen untuk meningkatkan proses fotosintesis dan juga memperbanyak daun, memperkuat batang, dan juga memperkuat itu pertumbuhan akar dan daun-daun. Jadi pada masa pertumbuhan ini sebenarnya dibutuhkan NPK, tetapi kita menggantinya dengan POC dari keong emas. Nah, ini dia sedulur. Jadi ini air ya 5 liter lebih sampai 8 atau 10. Nah, ini dia ya pupuk organik cairnya. Nah, ini kita akan tuang ke dalam ember ini untuk kemudian itu kita akan aduk rata. Kita sudah tuang sedulur ya. Nah, ini kita tinggal kocor, aduk, lalu kita tinggal siap kocor ya. Dan tentu ada tanaman varia tumpang sari baik di samping itu yang juga tentu kita perlu berikan pupuk POC ini. Selain cabai ya, di tanaman varia tumpang sari ya, ada yang di pinggir bedengan, ada yang di tengah bedengan di antara cabai. Jadi sedulur, ini dia. Ini kita tinggal kocor dan tentu satu demi satu ya.
Nih. Saya akan lanjutkan dulu sedulur. Kira-kira demikian sedulur, ini kita akan tuntaskan karena memang harus semua mendapat bagian supaya tumbuhnya rata. Meskipun mungkin faktor akar akan menentukan ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pendek. Tetapi inilah cara kita sedulur untuk memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan ini. Kita kurang atau minim menggunakan urea maupun NPK, kita lebih banyak memanfaatkan yang namanya kompos, humus dan lain-lain, serta juga itu keong mas dan juga komponen-komponen lain. Monggo para sedulur yang baru masuk channel ini untuk like, subscribe dan komen. Dan inilah kegiatan pertanian ya, berkebun selain memelihara ayam. Boleh dilihat ya di video-video sebelumnya bagaimana kita berkreasi. Mohon dukungannya untuk perkembangan channel ini. Salam sehat, salam sejahtera.